Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pelajaran fikih kelas 3, yaitu bab 1 mengenai Islam agamaku dengan materi haji dan umroh. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ulfirina Saida dengan NIM 1262052121130 dari kelas PGMI 6D. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Arif Faizin MAG. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian haji. Ada yang tahu nggak haji itu apa? Secara bahasa, haji adalah tujuan dan maksud, sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Selanjutnya, pengertian umroh. Ada yang tahu nggak umroh itu apa? Secara bahasa, umroh adalah ziarah. Secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Selanjutnya yaitu hukum mengerjakan haji dan umroh. Hukum mengerjakan haji dan umroh adalah wajib yang dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap individu yang berkemampuan. Maksud dari berkemampuan ini yaitu dia mampu secara harta, orang tersebut punya uang untuk membiayai saat pergi haji. Yang kedua, dia mampu secara jasmani, orang tersebut badannya sehat sehingga mampu melaksanakan ibadah hajinya. Yang terakhir, dia mampu terhadap transportasi. Orang tersebut mempunyai alat transportasi untuk ke Mekah seperti pesawat atau kapal. Baik, yang selanjutnya rukun haji. Nah, rukun haji ini ada 6. Yang pertama yaitu niat ihram. Melakukan niat haji karena Allah sambil membaca labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i berarti berada dari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah. Yang kelima yaitu tahallul yang berarti mencukur sebagian rambut, dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib yang dimaksud yaitu tidak meninggalkan salah satu rukun haji karena rukun haji harus dilaksanakan. Bila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan denda dan hajinya bisa batal atau tidak sah. Selanjutnya rukun umroh. Nah, rukun umroh ini berbeda dengan rukun haji karena rukun umroh ini hanya ada 4, yaitu niat ihram, kedua tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, dan yang terakhir yaitu tahallul. Tahapan pelaksanaan haji. Nah, tahapan pelaksanaan haji dari awal hingga akhir ini ada 7. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua yaitu Arafah. Maksud dari Arafah ini yaitu melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu jamaah berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, yang berarti berdiam diri dan berdoa mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu Musdalifah. Maksudnya yaitu mabit di Musdalifah. Setelah matahari terbenam di Arafah, jamaah menuju Musdalifah untuk menginap dan mengumpulkan kerikil untuk lempar jumroh. Yang keempat yaitu Mina. Maksud dari Mina tersebut adalah mabit di Mina, yaitu menginap di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan setelah itu melempar jumroh ula, wusta, dan aqobah setiap harinya. Yang kelima yaitu tawaf, yang keenam sa'i, dan yang terakhir yaitu tahallul. Selanjutnya tahapan pelaksanaan umroh. Berbeda dengan pelaksanaan haji, tahapan pelaksanaan umroh ini hanya ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang terakhir tahallul.
Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, kita harus mempersiapkan fisik dan mental. Pentingnya menjaga kesehatan tidak dapat diabaikan. Jamaah perlu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Kesiapan mental mencakup pemahaman yang mendalam tentang tata cara dan rukun haji atau umroh, serta menjaga niat yang ikhlas untuk beribadah semata-mata karena Allah. Hikmah haji dan umroh ini ada beberapa. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, pembersihan jiwa. Dan yang terakhir, kesadaran akan akhirat. Dari materi yang kita pelajari hari ini, kita dapat mengambil bahwa haji dan umroh itu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Nah, materi haji dan umroh kan sudah selesai. Sekarang saatnya saya beri pertanyaan untuk kalian jawab dengan tepat dan cepat ya. Untuk pertanyaan pertama, di bawah ini yang tidak termasuk dalam rukun umroh adalah A. Niat umroh, B. Tawaf ifadah, C. Wukuf, dan D. Tahallul. Ya, jawabannya benar. Jadi, yang tidak termasuk dalam rukun umroh adalah wukuf. Baik, untuk soal yang kedua yaitu apa hukum mengerjakan haji dan umroh? Ya, jawabannya benar. Jadi, hukum mengerjakan haji dan umroh adalah wajib yang dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap individu yang berkemampuan. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video yang bisa kalian jadikan referensi untuk mempermudah dalam pembelajaran tentang materi haji dan umroh. Selamat menonton! Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. 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 Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi haji dan umroh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.